Di ngobrol seru bersama UT atau Universitas Terbuka Pekanbaru, Mita Pata, dan masih ada Direktur UT Pekanbaru yang masih bersama-sama kita sampai jam 11 siang nanti. Jadi Anda masih punya waktu ya, kalau ingin bertanya tentang UT di line telepon, SMS ataupun WhatsApp, atau via live chat di live Facebook kita, di live Facebook Radio Barabas FM. Bisa saksikan talk show ini juga langsung silaturahmi sama Pak Iqbal kan secara virtual tapi Pak. Iya. Monggo. Monggo. Yes, jadi bisa tinggalkan pertanyaan saja di sana di live chatnya. Tapi intinya sih kita pagi ini akan ngobrol-ngobrol tentang sebuah apa ya namanya ini kabar baru dari UT tentang take home exam. Jadi kita ngobrolin tentang implementasi aplikasi UAS take home exam Universitas Terbuka. Nah, tadi sambil menunggu, jadi kalau mau tanya bisa dari segmen ini ya, minta kata ya. Di line telepon kita udah buka 0822 85 04 6975 atau juga via SMS atau WhatsApp. Nomornya sama 0822 85 04 6975. Nah, monggo Pak Iqbal, tadi ada yang ingin dijelaskan tentang THE ini lagi Pak. Ya. Jadi THE ini memang kenapa saya concern untuk menyampaikan ini ke seluruh mahasiswa Universitas Terbuka. Mahasiswa Universitas Terbuka aktif itu ada 350.000. Oke. UT Pekanbaru adalah mahasiswanya kurang lebih 12.000, 11.000 sekian. Jadi ini adalah hal yang tidak mudah karena kita merubah kebiasaan teman-teman. Desember ujiannya biasanya berkumpul di suatu tempat, di sekolah, SMA. Kita bekerja sama dengan sana, diawasi oleh guru-guru pengawas di sana. Kemudian ujian di sana. Karena pandemi kita tidak boleh kumpul-kumpul, harus menjaga jarak dan menjaga protokol kesehatan. Otomatis para pimpinan berpikir dong, ini harus bagaimana ini tetap harus kualitasnya UT harus tetap dijaga. Karena UT selain punya akreditasi perguruan tinggi, maka harus bahkan akreditasi nasional, juga punya akreditasi ICDE. Itu adalah International Consolidation Education. Jadi adalah perguruan tinggi jarak jauh di seluruh dunia. Wow. Jadi harus terstandar. Jadi tidak bisa semuanya tidak punya standar. Semuanya harus terstandar. Jadi mahasiswa UT harus menyesuaikan itu. Kebijakan-kebijakan harus kita implementasikan. Saya sebagai aktor kebijakan harus menyampaikan kebijakan take home exam ini ke seluruh mahasiswa di wilayah UT Pekanbaru. Berbagai media sudah kita lakukan, dari YouTube yang kita sudah publish kemarin. Saya publish 23 jam di Dr. Iqbal TV. Viewernya alhamdulillah sudah 3.500. Tapi saya belum yakin semua para mahasiswa sampai pesan ini ke YouTube, karena banyak yang memang tidak bisa akses internet. Betul. Bagaimana caranya? Ini nanti ini saya rekam dan saya juga akan publish lagi sebagai penguatan untuk para mahasiswa kita. Di samping semua kita nanti akan ada SMS Blast. Oh gitu Pak? Iya. Semua mahasiswa? Semua mahasiswa insya Allah kita akan anggarkan itu untuk SMS Blast. Mereka yang tidak punya iPhone Android, yang pasti harus update nomor handphonenya di SIA UT ACID. Teman-teman mahasiswa UT harus punya satu password, satu kunci, yaitu sia.ut.ac.id. Itulah kelebihan kita. Walaupun Anda di Rokan Hulu, Anda nggak perlu datang ke UBJ UT Pekanbaru. Yang makan waktu 5 jam dengan kondisi jalan yang melelahkan. Anda cukup akses SIA UT ACID, kemudian bikin akun di sana menggunakan email Anda, email Gmail atau email kampus Anda. Kemudian Anda bisa login, Anda bisa melihat nilai, mencetak kartu peserta ujian. Yang tadi saya sampaikan, kartu peserta ujian THE. Anda cetak, sudah tahu jadwalnya. Jadi kita pun menyesuaikan masalah.
Tanggal 9 besok adalah libur nasional. Oh, Pilkada. Yes. Walaupun tidak semua daerah pilkada, tapi semuanya adalah disampaikan oleh Bapak Presiden. Kita menghormati itu. Dan tanggal 9 adalah waktunya ujian akhir semester. Oh gitu. Ini gimana Pak? Itu gimana? Nah, otomatis udah menyesuaikan dong. Tanggal 9 di down dan kemudian kita alihkan ke tanggal 17. Oh, bisa Ya, begitu Pak? bisa. Oh. Sudah, silakan teman-teman ini untuk sampaikan untuk semuanya. Tanggal 9 kita tidak ada ujian, Oke. diganti tanggal 17. Oh. Nah, ada pertanyaan masalah. Kan mahasiswa kita kan banyak. Ada yang Polri, Iya. ada yang petugas KPU, Oh iya. petugas KPPS. Otomatis 8 dan 10 mereka juga harus masih aktivitas. Oh, iya, benar. Bayangkan kalau pilkada subuh aja mereka sudah Iya. harus standby, apalagi Benar. yang teman-teman yang polisi yang memang harus mengamankan. Benar. Itu sepertinya instruksi dari Kapolri 24 jam. Iya, harus. Bagaimana caranya? Unti juga mengakomodir itu Mas. Caranya bagaimana? Begitu Anda masuk take home exam, THE, UTACID, Iya. Anda menyanggupi Anda ujian untuk hari ini, klik ya. Pada tanggal 8 nanti. Jika Anda tidak menyanggupi, klik tidak. Itu sudah tutorialnya sudah ada di Dr. Iqbal TV YouTube tentang implementasi UAS take home exam. Iya. Nah, nanti setelah di sana Anda tinggal mengunggah surat tugas sebagai Polri maupun petugas. Oh gitu Pak. Oh. Untuk pilkada, surat tugasnya diunggah maksimal 2 MB. Oke. Anda langsung nanti akan diverifikasi oleh tim UPTTIK bahwa ujian di hari tanggal 8 dan tanggal 10 Anda akan dialihkan di tanggal 18 dan tanggal 19 Iya. minggu depannya. Betul. Iya. Betul. Jadi benar-benar memang kita sudah memikirkan resiko apa kebutuhan teman-teman. Betul Pak. Kita otomatis kebijakan itu tidak hanya dari top down tapi dari bottom up. Bottom up juga ya, Pak. Iya, harus diakomodir. Mereka yang memang harus bekerja, kan nggak bisa namanya ngepam, berjaga dengan situasi tanggung jawab dia. Jika terjadi apa-apa sambil dia ujian kan nggak fair dong. Betul. Dan justru Pak, menurut saya itu yang membuat orang-orang banyak mau kuliah di UT gitu Pak. Iya. Karena fleksibel, menguntungkan kan. Dan menyesuaikan. Menyesuaikan. Ya. Jadi insya Allah kebijakan ini memang dibuat untuk teman-teman yang sedang bertugas untuk mensukseskan pemilu, pilkada maupun kabupaten maupun provinsi. Siap-siap, nggak masalah. Jadi teman-teman tinggal upload surat tugasnya, udah di-scan, dan otomatis nanti akan divalidasi, kemudian jadwal Anda akan dirubah di tanggal 18 dan 19. Secanggih itu ya Pak ya? Iya, kita pikirkan. Iya. Resiko Yes. dan ininya ada halangan seperti ini bagaimana. Benar. Termasuk nanti jika ini yang banyak pertanyaan masuk di kolom komentar itu saya, Pak, bagaimana jika listrik mati? Iya, benar. Bagaimana jika Pak. jaringan itu? Ini Ada adalah masalah. iya. Sementara waktu kan dibatasi ya? Waktu dibatasi. Jadi Bapak Ibu jangan cemas, ini memang masih ada waktu. Jadi pukul 3 sampai pukul 12. Pukul 3 sampai pukul 12 malam itu Anda tinggal mendownload. Misalkan jam 3 subuh apa jam 6 pagi Anda download, Anda log out dulu, matikan itu laptop. Anda kerjakan secara manual. Misalkan listrik mati, kerjakan secara manual. Kemudian Anda scan, tanda tangani semuanya, kelengkapannya dari lembar, identitas, nama dan sebagainya, NIM, kode mata kuliah, lembar pernyataan bahwa Anda memang benar-benar mengerjakan sendiri untuk kewibawaan akademiknya, karena bersedia menerima sanksi jika terjadi kecurangan, dan termasuk plagiasi dan sebagainya. Kemudian Anda tinggal scan menggunakan handphone Anda, dan Anda tinggal jadikan satu file itu format PDF dan Anda unggah sebelum jam 12 malam. Berarti itu udah lewat dari jam kan harusnya Pak?
Iya, nggak apa-apa kan. Iya, Lokal, sebelumnya. Oh. Sebelumnya. Misalkan unduhnya jam 5 subuh, dia maksimal unduh 6 jam. Benar. Nah, bagaimana supaya itu? Ini Bapak Ibu harus berupaya maksimal. Gimana mencari jaringan yang tepat supaya listrik nggak mati, apakah kita harus berpindah tempat segala macam, fleksibel aja. Ini memang Bapak Ibu saya rasa udah pengalaman. Kemarin waktu tutorial webinar banyak kita posting, kita buat buku tentang banyak cara teman-teman di daerah, bahkan ada di bawah tower. Oh, waduh. Iya, di Tembilahan itu. Iya, Karena listrik mati di rumahnya, dia pindah pakai payung hujan di bawah tower bawa handphone. Untuk nanti sambar petir, Pak. Iya. Sebegitunya ya, Pak ya. Sebegitunya. Dan diupayakan lah ini karena ujian banyak cara menuju Roma. Benar. Yes. Ini ada yang sudah masuk pertanyaannya, Pak, tapi sekali lagi minta kata lain yang tadi coba bergabung line telepon silakan ya. Yang ingin bertanya via telepon juga kita buka line telepon 0822 85 04 6975. Coba sebelum ke WhatsApp kita ke telepon dulu. Dari tadi ini ada yang telepon, Pak. Coba kita sapa dulu. Halo Barabas, selamat pagi. Selamat pagi, dengan Mbak siapa di mana? Mbak Ruby yang kemarin bukan ya? Bukan. Oh, Mbak Ruby di Nangka bukan, Mbak? Yes, yang kemarin masuk pas minggu lalu. Oke, Mbak Ruby silakan, Mbak Ruby. Oke. Pertanyaan yang bagus, Mbak Ruby. Karena kampusnya negeri kan? Iya. Jadi UT nggak kenal DO. Oke. Jadi misalkan semester ini mampunya saya sibuk, saya ngambil 3 mata kuliah saja, boleh ambil aja yang SIPAS non TTM nanti. Jadi ada paket-paket di SIA UTACID. Ya, Jalan Nangka kan dekat sama UT Pekanbaru. Saya kan komunikasi dengan teman-teman frontes di sana. Semester depan saya powerful, full satu paket 6 mata kuliah. Modulnya juga dikirim 6 mata kuliah. Jadi sesuai dengan SKS-nya berapa jumlah Anda yang harus bayar sesuai dengan jumlah SKS itu. Karena per SKS rata-rata sekitar 40 sampai 48 ribu per SKS. Oke, Mbak Ruby, mudah-mudahan ini juga menjawab tadi jadi nggak ada sistem DO ya? Nggak ada. Jadi mungkin ini banyak teman-teman yang belum saya publish, ada di websitenya www.utacid. Jadi banyak memang teman-teman yang senior kita lulus di UT sangat lama. Bukan berarti dia nggak mampu, tapi memang benar-benar karena kesibukan. Kesibukan, dia bisa menyelesaikan. Karena waktu yang fleksibel tadi ya. Bahkan alumni UT yang duduk di pemerintah sudah banyak. Contohnya ketua IKUT itu adalah Pak Dr. Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan RI. IKA itu Ikatan Alumni. Ikatan Alumni ya. Kalau nggak salah kemarin waktu almarhumah istrinya Pak SBY meninggal, saya juga ngeliat tuh Pak, ada biografinya juga ternyata alumni UT ya. Bu Ani Yudhoyono adalah alumni UT. Beliau waktu mendampingi Pak SBY, dia juga seorang dokter kuliah di UT juga. Yes, itu dia. Ya, jadi karena universitas terbuka itu adalah universitas negeri, jadi ya kalau standarnya ditanya lagi ya nggak usah ditanyakan lagi sih sebenarnya. Dan bahkan kemarin untuk banyak sih tanya, Pak UT untuk daftar CPNS bisa nggak? Sampai ada yang gitu, Pak? Iya. Ya tetap kita jawab. Takutnya kan. Silakan Anda bisa searching sendiri, bahkan ada di media online. UT adalah banyak sekali mahasiswa yang memang sudah diterima menjadi PNS. Jadi sarjananya legal, bukan abal-abal. Ini Pak, sudah ada yang bertanya di WhatsApp, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya tentang ujian tax home sama Pak Iqbal. Untuk link soal ujian dan pengunduhannya di link mana ya Pak? Jadi soal ujiannya kita unduh dan kita print ya Pak Iqbal. Dan sedikit penjelasan mengenai waktu minimal 3 jam dan maksimal 6 jam. Maksudnya apakah ketika kita mengunduh soal di situ sudah dikatakan mulai ujian atau gimana Pak? Kapan mungkin waktu hitung mundurnya 6 jam itu? Ya, saya perjelas. Jadi misalkan dari mana nih tadi? Siapa namanya? Ini nonen. Coba kita lihat profilnya, ini WhatsApp. Ismail Hasan. Ya, Ismail Hasan.
salam buat teman-teman di sana, tolong sampaikan bahwa untuk take home exam itu di THE mahasiswa bidik misi UT Pekanbaru kan? Oke, masuk bidik misi itu adalah dulu namanya bidik misi, sekarang namanya KIP kuliah. Mereka ini dibiayai oleh APBN. Oh, iya. Jadi Mas Ismail ini dibiayain? APBN. Aduh, iri kita. Dibiayai APBN, setiap bulan mendapat uang saku kalau nggak salah. Udah sekitar, dibiayai dapat uang saku lagi, Pak? Iya, sekitar 6 juta itu satu semester. Allahu Akbar. Sudah kasih uang saku, terus kemudian diberikan. Makanya teman-teman yang memang kalau mau ikut bidik misi ini gimana, Pak? Bidik misi caranya memang tidak mudah. Mereka harus punya grade tinggi di SMA-nya dan memang sudah masuk dalam aplikasi KIP kuliah. Syaratnya harus memang mempunyai persyaratan untuk jaminan sosial, keterangan miskin segala macam harus lengkap. Jadi memang ini memang digunakan untuk negara membiayai untuk teman-teman yang tidak mampu secara ekonomi tapi mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Yes. Itu kita congratulations Mas Ismail. Iya. Dan rata-rata KIP kuliah kita rekrutmennya kita sampai kemarin sampai ke perbatasan Jambi di Akar. Itu bisa dilihat di channel YouTube saya. KIP ya, KIP kuliah. Ada kuncinya. KIP-nya KEEP ya. Ya, KIP kuliah. KIP. KIP aja. Ya, Kartu Indonesia Pintar. Aku kira KIP itu skipeng gitu. KIP Kartu Indonesia Pintar. KIP. Oke. Jadi Mas Ismail tadi waktu unggah di THE UTASID, waktu download dimulai pukul 3 sampai pukul 12 malam. Sampai pukul 9. Pukul 3 subuh downloadnya. Ya, sampai pukul 9 malam. Itu waktu pendownloadan gitu. Waktu waktu pendownloadan pukul 12 sampai ini siang atau malam? Pukul 12 malam lah. Oh, dini hari. Ya, waktu unggahnya sampai pukul 12 malam juga. Oh, gitu. Tapi namanya yang download, yang mengunggah itu trafficnya juga banyak, yang akses ini kan ribuan, puluhan ribu. Iya. Sebisa mungkin teman-teman manajemen waktunya diperhatikan. Kalau memang bisa pagi jam 6, silakan Anda download jam 6, Anda kerjakan. Nanti jam 9 Anda unggah. Yes, oke. Berarti minimal 3 jam sudah terpenuhi, silakan unggah. Sebelum jam 12 Anda sudah unggah. 6 jam kan? Iya. Dan Anda bisa mengganti jawaban saudara jika kurang yakin Anda sudah unggah nih. Kayaknya salah nih gitu. Ya, kayak salah nih, ada yang kurang. Ini teori ini belum masuk. Nomor 2 lupa ngerjakan, langsung lompat nomor 3. Anda bisa update. Oh gitu. Iya, syaratnya pada saat mengunggah tadi ada security code, ada 5 digit. Oke. Security code Anda catat di dalam catatan. Begitu Anda unggah ulang, dia minta security code-nya itu. Anda bisa update. Penjelasan lebih lengkap sudah saya sampaikan di sl.ut.ac.id/info-the. Oke, ulang Pak. sl.ut.ac.id/info-the. Oke. Ya, nanti kita akan post ini ulang lagi. Akan ada ini kan kita live Facebook ya, jadi bisa diulang-ulang nanti ya ketika ada yang kurang jelas. Pak, ini pertanyaan lumayan banyak. Sudah Pak. saya simulasikan lah semuanya. Saya sampai di sini sudah saya pertanyaan-pertanyaan sudah kita simulasikan semuanya. Insya Allah semuanya bisa jelas dengan video tersebut. Iya, siap Pak. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi Pak. Ini kenapa pertanyaannya di-delete? Siapa ini? Utaminingsi, Ibu ya. Ini bentar, itu di-delete tadi yang sekarang kita ke pertanyaan lain. Ini, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iqbal. Katanya kan saat THE, walaupun open book jawaban di BJU nanti nggak boleh sama 100% dengan buku. Jadi nanti jawabannya bagaimana ya Pak? Apakah kata-katanya yang diubah atau ikut buku tapi ditambah dengan kata-kata sendiri? Saya takutnya kena plagiasi Pak. Terima kasih. Iya, karena memang online ya Pak ya. Iya, jadi begini. Nanti jawaban ini Mas Ken dari UT Pekanbaru. Ya, Mas Ken, nanti kan jawaban saudari akan di korektor. Kita punya korektornya. Kita sudah set semuanya
satu mata kuliah ini korektornya ini, mata kuliah korektornya udah tahu semuanya. Jadi sebisa mungkin buku adalah menjadi panduan pokok dari teman-teman untuk menjawab pertanyaan itu. Selebihnya analisislah sesuai dengan bahasa yang Anda kuasai. Jadi misalkan bagaimana sih di dalam ilmu perspektif hukum tata negara misalkan, teorinya X dikompar dengan teorinya Y. Anda lihat buku, oh teori X-nya ini, teorinya Y ini. Berarti kalau kasusnya seperti ini, kita analisisnya pakai itu, ya sudah dianalisis biasa. Anda tinggal baca referensi aja. Baca referensi otomatis kita masuk, oh ini begini. Yang penting pada saat jawabannya itu mengerucut sesuai dengan pertanyaan tadi. Sudah ada pedoman penskoran untuk para korektor, jadi Anda jawabnya jangan ngaco. Iya, apalagi yang Anda unggah ini, Anda copy dari blog, Anda langsung unggah, pasti nilainya A itu. Iya, soalnya sekarang macam-macam aplikasi Pak. Dari textbook aja bisa di-scan jadi teks masuk. Iya, betul. Tinggal jadi jangan sampai ini saya wanti-wanti, unggahan di blog, postingan orang di blog, Anda ketemu, Anda screenshot, Anda jadi PDF kan, Anda upload. Waduh, itu nanti akan merugikan diri Anda sendiri. Sebisa mungkin seperti Anda ujian lah. PD saja, apa yang ada, kemampuan Anda, apalagi punya waktu 6 jam, punya referensi internet maupun buku, silakan Anda bisa menjawab itu dengan maksimal. Semoga sukses. Ini pengalaman yang pertama, tapi teman-teman harus percaya diri dulu. Jangan pesimis, harus optimis. Karena ini baru akan launching Metakota nanti tengah malam ya. Jadi baru akan bisa diakses besok ya Pak ya. Dari jam ini hari nanti pukul 00 nanti malam kan? Nanti malam teman-teman bisa login menggunakan NIM dan tanggal lahir pakai slash. Misalkan tanggal lahirnya bulan, hari, slash bulan, slash tahun. Ada 6 digit. Baik. Ini ada pertanyaan juga dari Mbak Rabiah, tapi kita jeda sebentar ya, Pak Iqbal ya. Silakan. Dan Metakota lain nanti yang ingin bertanya juga mudah-mudahan masih sempat, karena 1 jam itu memang untuk ngobrol-ngobrol pendek lah ya, menurut saya ya. Durasinya itu kurang, ya kan Pak ya. Apalagi mahasiswa UT itu kan ada di mana-mana. Apalagi sekarang yang bertanya juga nggak hanya orang-orang Pekanbaru. Karena Pak Iqbal tadi juga menyebutkan bahwa teman-teman mahasiswa-mahasiswa UT yang ada di daerah-daerah juga sekarang lagi dengerin obrol-obrol seru ini. Seperti misalnya kita menyapa teman-teman yang ada di Bengkalis, kemudian yang ada di sana tuh di Tembilahan, di bagian Siapi-api, bagian Batu, Rokan Hulu, kemudian Kepulauan Meranti dan lain-lain ya Pak Iqbal ya. Yang kita nggak bisa sebutkan satu-satu. Thanks by the way, terima kasih udah dengerin kita. Tapi kalau mau bertanya silakan, nomornya sama 0822 85 04 6975, atau bisa tinggalkan pertanyaannya di live chat kita. Kita lagi live di Facebook Radio Barabas FM ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Obrol Seru bersama Universitas Terbuka, terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Kita masih di Obrol Seru, masih bersama dengan Universitas Terbuka Pekanbaru, terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Masih ada Pak Iqbal selaku Direktur UT Pekanbaru yang masih bersama-sama kita di sini, meskipun udah last minute. Di sini Pak Iqbal, kita langsung ke pertanyaan terakhir ya Pak Iqbal ya. Ini dari Mbak Rabiah, mahasiswa S1 PGSD, masukan sarjana semester 2 Pokja Tembilahan. Hai warga Tembilahan ya. Izin bertanya, berapa kode UP BJJ Pekanbaru? Terus selanjutnya apa upload jawaban BJU dan apakah upload jawaban BJU dan lembar pertanyaan kejujuran akademik itu satu file? Jika iya, bagaimana susunan urutannya Pak? Apakah BJU dan surat pernyataan kejujuran tersebut bisa digunakan untuk ujian hari berikutnya? Diganti sesuai dengan hari ujian kah? Artinya tidak mengunduh BJU dan surat pernyataan di ujian hari berikutnya. Silakan. Untuk pertanyaan pertama adalah kode UPBJ adalah 16. 16 itu adalah kode UT Pekanbaru. Ya, kode UT. Jadi ini sangat urut-urutannya fleksibel saja, yang penting bisa jadi satu file. Untuk itu lembar buku jawaban ujian itu kan kosong, setiap Anda download kan kosong, ya udah dipakai untuk lembar-lembar ujian hari-hari berikutnya.
Tinggal sesuaikan kode mata kuliahnya, sesuaikan dengan identitas, terus kemudian tanda tangan. Anda bisa menggunakan tanda tangan digital yang sudah Anda scan, atau Anda tanda tangan manual baru Anda scan, silahkan. Jadi kan satu, mau diurutkan dari atas, tadi identitas, kemudian pernyataan, baru jawaban boleh, atau sebaliknya boleh. Fleksibel saja, yang penting satu file, jangan dipisah-pisah filenya. Baik. Satu, dan paling pasti jangan JPEG ya, PDF. PDF ya Pak ya. Oke. Kemudian tadi yang apakah BJU dan surat pernyataan kejujuran tersebut bisa digunakan untuk hari ujian berikutnya Pak? Iya, bisa dong. Bisa ya? Bisa, tapi kan tinggal dirubah saja kode mata kuliahnya. Oke. Iya, harinya kapan, kode mata kuliahnya kapan. Jangan sampai salah upload itu aja. Baik, baik. Ya, kan yang penting Anda hari ini download, tapi mata kuliahnya X. Besok Anda download mata kuliahnya Y. Ya, jangan sampai X itu Anda selesaikan dulu. Termasuk teman-teman yang jadwal ujiannya bentrok. 2 hari, 1 hari tapi 2 mata kuliah. Itu Anda ujian yang mata kuliah pertama dulu, selesaikan baru upload maksimal 6 jam. Setelah itu mata kuliah yang kedua silakan Anda kerjakan dan Anda upload lagi setelah maksimal 6 jam. 6 jam lagi iya, ya. Sudah kita pikirkan. Yes. Oke, Pak Iqbal, ini sudah last minute Pak Iqbal. Bisa disampaikan Pak Iqbal terkait apa yang kita obrolin pagi menjelang siang ini. Silakan Pak Iqbal. Oke, untuk semua para mahasiswa Universitas Terbuka, ini adalah pelayanan dari mahasiswa kita. Jadi saya menghimbau pada seluruh stakeholders yang mendengar ini, stakeholders Universitas Terbuka Pekanbaru, tolong sampaikan pesan ini, bahwa UT akan ada take home exam dari mahasiswa. Mahasiswa yang belum mendapat akses internet maupun untuk yang belum mendapat kabar ini, tolong di telepon, di SMS. Kalau nggak dapat internet, difasilitasi bagaimana caranya, karena ini adalah ujian. Tidak ada bisa mengulang lagi, karena bagaimanapun ini adalah serempak di seluruh Indonesia, tapi waktunya menggunakan waktu Indonesia Barat. Oh gitu ya Pak? Iya, selamat ujian akhir semester, mulai tengah malam nanti, mulai besok dini hari. Dan sukses selalu untuk mahasiswa Universitas Terbuka. Dan bagi para pendengar yang akan kuliah di UT, silakan tanya-tanya di nomor website kita di pekanbaru.ut.ac.id. Di sana sudah ada nomor WhatsApp-nya, atau kita sudah pasang billboard di Jalan Nangka ada. Jalan Nangka ada, kemudian ada di Jalan Jenderal Sudirman yang turun dari Jembatan Siang 4. Makanya, aduh, sudah tinggal di capture aja. Kemudian Anda tinggal browsing di www.ut.ac.id, pilihan program studinya dan berapa biayanya, kita semuanya uang kuliah tunggal. Baik. Pak Iqbal, terima kasih sudah hadir Pak Iqbal, sehat selalu ya. Mudah-mudahan nanti masih ada kesempatan lagi untuk ngobrol-ngobrol seru tentang UT di Barabas FM. Kemudian juga mudah-mudahan ya selalu menginspirasi kita lah ya Pak Iqbal ya. Amin. Untuk bisa selalu mengedukasi, untuk bisa selalu mengupgrade diri sendiri. Pak Iqbal, mudah-mudahan nanti ini ada akses baru bagi mahasiswa UT. Take home exam ini bisa lancar ya, dan ini seperti harapannya bisa mengefektifkan perkuliahan di UT ya Pak. Betul, ini adalah training terakhir kita. Terakhir di UT. Sudah seyogyanya teman-teman tinggal berupaya maksimal untuk mensukseskan ini. Yang pasti pastikan downloadnya, saya ulang lagi, pastikan uploadnya itu sudah terupload secara sukses dan Anda bisa tampilkan file, tampil jawaban Anda. Scan-nya jangan scan yang nggak bisa dibaca, yang blur, tapi pilihlah scan yang memang benar-benar fokus, sehingga para korektor bisa membaca jawaban Anda secara maksimal. Baik, Pak Iqbal. Terima kasih Pak Iqbal, dan minta kata kalau ingin mendengarkan talk show ini atau menyaksikan talk show ini dari awal sampai akhir, nanti kita akan unggah juga di YouTube-nya Pak Iqbal, Dr. Iqbal TV. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen ya. Kemudian bisa follow Instagram-nya UT Pekanbaru.
Tapi kita juga tadi live di Facebook Radio Barabas FM, bisa tonton sekarang juga dari awal sampai akhir ya Pak Iqbal ya. Terima kasih Pak Iqbal, sukses semua untuk staf dan juga jajaran di Universitas Terbuka Pekanbaru khususnya, mahasiswa-mahasiswanya mudah-mudahan semua dilancarkan. Amin. Kalau untuk mendapatkan info lebih banyak tentang UT bisa langsung datang juga ke kampusnya di tepatnya di Jalan Arifin Ahmad nomor 111 Pekanbaru. Atau telepon 0761589259 atau WhatsApp-nya 085243881616. Kalau Universitas Terbuka udah ada, harusnya semua masyarakat Indonesia bisa jadi sarjana ya Pak Iqbal ya. Ya, pasti. Selamat pagi, sampai jumpa dan abadikan kami di hati Anda.